Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fitri Aulia, NIM 290205511, Prodi Akuntansi, dosen Ibu Eti Idayani MPD. Simulat annealing. Simulat annealing adalah salah satu algoritma untuk optimalisasi yang bersifat generik, berbasiskan probabilitas dan mekanika statistik. Algoritma ini dapat digunakan untuk mencari pendekatan terhadap solusi optimum global dari suatu permasalahan. Masalah yang membutuhkan pendekatan simulat annealing adalah masalah-masalah optimalisasi kombinasional di mana ruang pencarian solusi yang ada terlalu besar, sehingga hampir tidak mungkin ditemukan solusi akses terhadap permasalahan itu. Aplikasi sistem pakar. Pertama, SOFI merupakan analisis sirkuit elektronik. Kedua, Polio membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer di dalam hal stok, broker, dan investasi. 3. Prospektor biasanya digunakan di dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Keempat, Dendral mengidentifikasi struktur organik yang tidak dikenal melalui analisis spektrum massa dan ilmu kimia. 5. Deep Matter Advisor digunakan oleh Carl Kumberger untuk menganalisis di dalam pengobaran minyak. Keenam, micin mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan infeksi dan merekomendasikan antibiotik dengan dosis yang sesuai dengan berat tubuh pasien. 7. Delta pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Definisi Fuzzy Logic. Logika Fuzzy atau Fuzzy Logic adalah peningkatan dari logika Boltzmann yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika Fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Sistem inferensi Fuzzy. Sistem inferensi Fuzzy atau Fuzzy Inferencing System atau FIS adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa. Manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Hellman, 2011. Metode Hebbian atau HEB. Pembelajaran HEB adalah aturan pembelajaran yang paling tua dan paling terkenal dari semua aturan pembelajaran. Dinamakan Hebbian karena menemukannya adalah seorang neuropsikolog, Donald Hebb, 1949. Komponen-komponen jaringan syaraf tiruan. Neuron atau sel saraf yang akan mentransportasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron-neuron yang lain. Pada jaringan syaraf, hubungan antar neuron-neuron dikenal dengan nama bobot. Pada jaringan syaraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan layer yang disebut dengan lapisan neuron layer. Faktor terpenting untuk menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivitasi dan pola bobotnya. Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari input sampai ke lapisan output melalui lapisan yang lainnya, yang dikenal dengan lapisan tersembunyi, hidden layer. Tergantung pada algoritma pembelajarannya, kita bisa informasi tersebut akan dirambatkan secara mundur pada jaringan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam algoritma genetika. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam algoritma genetika adalah: yang pertama, mengidentifikasikan individu. Kedua, mendefinisikan nilai fitness. 3. Pembangkitan populasi awal. 4. Seleksi. Dan yang terakhir, perkawinan silang, crossover, dan mutasi gen.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.